Salam, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dimanapun berada. Saya menyampaikan sebuah renungan yang merupakan tanggapan singkat sehubungan dengan banyak perdebatan melalui medsos mengenai soal perayaan Natal. Karena itu, saya berikan tema khusus di sini, pentingkah merayakan Natal? Maka saya perlu membaca firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, ada beberapa alasan bagi kelompok Kristen sehingga tidak merayakan Natal. Yang pertama, bahwa bagaimana kita merayakan Natal? Tidak ada yang tahu pasti kapan Yesus lahir. Lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Yang kedua, ada juga yang tidak mau merayakan Natal, karena tanggal 25 Desember itu adalah perayaan untuk pemujaan Dewa Matahari. Sehingga kalau merayakan Natal berarti ikut-ikutan dengan tradisi kafir. Yang ketiga, tidak ada perintah yang eksplisit, yang begitu jelas soal merayakan Natal. Tentu berbeda dengan perjamuan kudus, yang perintahnya sudah jelas. Yang keempat, untuk mencegah pemborosan uang untuk kegiatan perayaan Natal, sehingga pada gereja tertentu ada proposal dana Natal, dan ini mereka gunakan untuk mencari dana. Padahal ketika Yesus lahir di Betlehem, tidak ada aksesoris Natal, tidak ada pohon Natal, tidak ada dana Natal, dan berbagai pemborosan lainnya. Sekitar 4 alasan inilah yang dijadikan sebagai dasar bagi saudara-saudara kita yang lain untuk tidak merayakan Natal. Dalam kesempatan ini, saya mau memberikan beberapa tanggapan secara singkat. Yang pertama, bila mana kita melihat dari sisi etika moral, apakah perayaan Natal melanggar etika moral atau tidak? Di negara kita ini, jika opa, oma yang sudah berusia 80 tahun ke atas, bila kita tanya kepada mereka, "Opa, tanggal berapa opa lahir? Bulan apa? Tahun berapa?" Banyak di antara mereka yang bisa menjawab kita, "Saya tidak tahu." Tetapi salah satu di antara mereka mungkin bisa menjawab, "Oh,
menurut bapak saya yang sudah almarhum, saya lahir itu saat Jepang datang ke Indonesia. Ada juga yang berkata ketika Jepang datang ke Indonesia, kata orang tua saya, aku sudah bisa berlarian dengan teman-teman sebaya. Dan mungkin juga yang lain berkata, ya menurut orang tua saya yang sudah almarhum, ketika Jepang menyerah tanpa syarat, aku lahir pada saat itu, kata mereka, sekitar menjelang musim panen. Jadi mereka sendiri pun sebenarnya tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Namun dalam kenyataannya mereka memiliki kartu tanda penduduk. Dan di dalam KTP mereka ada tanggal, bulan, tahun kelahiran mereka. Dan ini terjadi karena aparat desa, perangkat desa berupaya untuk melengkapi data kependudukan dan mengisi data tanggal kelahiran itu berdasarkan perkiraan sesuai dengan keterangan yang mereka berikan. Pertanyaan yang penting adalah, berdasarkan etika moral, salahkah anak-anaknya untuk merayakan hari ulang tahun opa omanya atau orang tuanya berdasarkan tanggal kelahiran menurut KTP, padahal itu hanya solusi data kependudukan semata? Jelas ini tidak bertentangan dengan etika moral. Yang kedua, jika kita lihat dari aspek misi kontekstual, orang akan menggunakan budaya yang sudah dikenal sebagai media komunikasi Injil. Pada masa lalu, sebelum mengenal Yesus Kristus, orang memuja dewa matahari sebagai sumber kehidupan. Mereka mengadakan perayaan khusus yang sangat meriah setiap tanggal 25 Desember. Setelah agama Kristen dijadikan sebagai agama negara yang dikenal dengan istilah religio licita pada masa kepemimpinan Kaisar Konstantin Agung, maka bapak-bapak gereja telah mengambil satu keputusan bahwa perayaan Natal diselenggarakan tanggal 25 Desember untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai terang dunia, bukan lagi kepada dewa matahari yang dipercaya sebagai sumber kehidupan dan sumber terang. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus sendiri yang menyatakan secara eksplisit bahwa dirinya adalah terang dunia yang sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga, jika ditinjau dari sosial budaya, sudah menjadi tradisi yang patut dipuji jika merayakan hari ulang tahun yang dihormati dan yang dicintai. Apakah ia seorang pembesar, seorang raja, seorang pangeran, atau pejabat, atau hari ulang tahun orang tua, hari ulang tahun anak yang dicintai. Ini suatu momen yang penuh rasa syukur dan penuh dengan sukacita. Saudaraku yang kekasih, jika hari ulang tahun manusia yang berdosa dipandang sebagai tindakan yang mulia, bukankah terlebih untuk merayakan Natal, kelahiran Juru Selamat, yang oleh malaikat Gabriel berkata, dia adalah Tuhan. Merayakan Natal atas kelahiran Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan, yaitu firman yang telah menjadi manusia, adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan sosial budaya, melainkan justru merupakan tindakan yang mulia. Bagian yang keempat, jika kita lihat secara teologis, misi penebusan dosa yang berpuncak pada pengorbanan Yesus di salib
dimulai dari inkarnasi Kristus melalui kelahirannya. Bagaimana sang penebus bisa mati di salib kalau ia tidak pernah dilahirkan? Saudaraku yang kekasih, pada kelahirannya, bala tentara surga memuji Allah. Ini merupakan suatu perayaan yang luar biasa. Dan bala tentara surga itu memuji dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini adalah merupakan pujian yang luar biasa yang dilakukan oleh bala tentara surga, yaitu malaikat-malaikat dari surga. Demikian juga dengan para gembala. Setelah mereka melihat Yusuf Maria bersama bayi Yesus yang sedang berada di dalam palungan, dan mereka melihat kenyataan bahwa semua yang telah disampaikan malaikat itu kepada mereka terjadi sebagaimana nyatanya. Dan mereka kembali ke tempatnya sebelumnya, dan kemudian mereka memuji dan memuliakan Allah. Merayakan Natal adalah suatu hal yang sangat penting sebagai titik awal dimulainya misi penebusan. Itulah sebabnya juga merayakan Natal sesuatu hal yang memiliki dasar secara teologis. Yang kelima dan bagian yang terakhir, yaitu alasan pemborosan dalam perayaan Natal, sebagaimana yang dijadikan sebagai alasan oleh sebagian saudara kita, memang perlu untuk disikapi dengan hikmat. Di saat kelahiran Yesus, perhatian Allah tertuju kepada gembala-gembala yang secara sosial budaya tergolong orang-orang miskin, orang tak terpandang, bagaikan bagian masyarakat yang terbuang. Tetapi justru perhatian Allah tertuju kepada mereka pada saat Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Itu sebabnya betapa bijaknya bila di masa Natal ini para pemimpin gereja, panitia Natal menyiapkan bantuan sosial yang membawa berkat dan sukacita, bagaikan Santa Claus yang membawa rezeki bagi kaum margin, kaum miskin, dan juga mereka yang sangat berkekurangan. Saudaraku yang kekasih, apakah pengorbanan Yesus di salib penting bagi saudara? Jika penting, maka penting juga Anda memperingati kelahirannya, sebab perayaan Natal merupakan berita sukacita yang kemudian mencapai puncaknya, yaitu penebusan di atas kayu salib ketika Yesus berkata, sudah selesai. Karena itu penting merayakan Natal. Selamat merayakan Natal dengan kesederhanaan, namun penuh dengan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Kiranya penjelasan ini dapat menjadi dasar bagi saudara-saudara untuk merayakan Natal dengan sukacita. Kiranya penjelasan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.